Proses pembentukan kelompok ini dimulai dari adanya tujuan yang sama. Nah, karena tujuan yang sama, mereka termotivasi untuk membentuk suatu kelompok. Dari tujuan yang sama ini, akhirnya mereka melakukan sebuah interaksi sehingga terbentuklah sebuah kelompok. Pada tahap awal akan dibentukkan masing-masing siapa yang akan menjadi ketuanya dan siapa yang akan menjadi anggota-anggota kelompoknya. Setelah itu di perjalanan kelompok akan terjadi interaksi antar anggota yang memungkinkan adanya perpecahan atau konflik. Nah, dari konflik ini biasanya anggota kelompok akan menyesuaikan diri dan biasanya hanya bersifat sementara. Kalau anggota kelompok ini bisa menyelesaikan konfliknya, maka ikatan antar anggota kelompok akan semakin kuat. Namun apabila tidak bisa mengatasi konflik yang terjadi, maka kelompok akan pecah. Ini dia contohnya. Buka modul dan kita buka bab pertama. Bab pertama tentang pembentukan dan pemberian komunikasi kelompok. Kalian bisa baca sendiri di modul, lalu kerjakan tugas yang ada di modul. Terima kasih. Kurang juga sih, tapi gini loh, kalau kelompok komunikasi kelompok kan itu udah sehari-hari gitu juga kan, maksudnya komunikasi kelompok kan terdiri dari anggota-anggota yang saling tukar informasi, saling tukar pikiran juga gitu kan, saling engage lah ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Cuman kan kelompok kan ada juga yang kelompok kecil sama kelompok besar. Nah, kalau misalnya kayak kita nih, kita masuknya kelompok kecil ya kan, small group. Tapi kalau di sini komunikasi kelompok kan udah gitu aja kan, ada interaksi nih kan, ada interaksi. Terus persepsi masing-masing anggota kan nggak semua sama kan, jadi ada beda-beda semua. Terus motivasinya juga. Udah gitu tujuan. Nah, tujuan ini mana tadi? Ini sebelum tujuan kan masuk ada proses dulu kan, proses dari awal ini ada tulisan perasaan, motivasi, tujuan itu gimana terjadinya kelompok. Terus tujuannya kita punya apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak gitu sih. Terus saling anggotanya saling terus ada penyesuaian kan. Yang ini kan kita belajar kelompok. Ini ada organisasi, kan kelompok sama organisasi sama. Beda, agak beda sih. Lo menurut lo gimana? Bedanya sih kalau kelompok gimana sih? Kalau proses pembentukan kelompok kan agak bagaimana? Kan? Terus jadi anggota kelompok kan pasti ada interaksi, persepsinya beda-beda, tapi ya karena persepsi. Cuma, kenapa sih lo jelasin mereka berdua? Kenapa emang Rina? Kau kenapa sih Rina? Kenapa sih? Ya, siapa yang bisa ngejelasin tentang proses terbentuknya komunikasi kelompok? Coba Alina jelasin. Komunikasi kelompok itu Coba siapa yang bisa ngejelasin selain Rina? si Cima Pak, Hafsah, ayo Hafsah. Ya coba Hamzah. Kalau menurut saya komunikasi kelompok itu terdiri dari sebuah anggota kelompok yang diantaranya ada lebih dari 2 orang dan diantara mereka itu saling berbagi persepsi dan ada tujuannya gitu Pak. Jadi di satu kelompok itu pasti ada tujuan dan persepsi masing-masing anggota itu tersalurkan.
Ya, benar. Berarti kalian sudah pada mengerti. Tinggal Rina saja yang belum mengerti. Nanti kamu belajar lagi ya. Iya, Oke. Pak. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Akhirnya selesai kuliah sini. Itu ada tugas nggak? Gak ada. Baik. Kamu kenapa sih, Rina? Kenapa sih? Ya. Elah, gak apa-apa kali. Rina udah belajar. Kita juga, Rina. Ya. Pulang bareng yuk. Yuk. Mau makan nggak? Enggak. Menurut Wright 1977, terdapat 3 karakteristik kelompok. Yang pertama yaitu suatu kelompok terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, berinteraksi satu sama lainnya. Maksudnya bahwa para anggota kelompok paling sedikit bertemu, bercakap-cakap, dan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Yang ketiga, saling membagi beberapa tujuan bersama. Poin ketiga ini mengacu pada anggota kelompok yang memiliki kesamaan, entah itu bentuk tujuan, perlindungan, atau rasa aman, kesamaan dalam evaluasi, serta kesamaan yang lain yang dapat dijadikan sebagai suatu kelompok. Sukanto 1990 menambahkan bahwa terdapat sejumlah persyaratan sebagai sebuah kelompok sosial, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Dan yang ketiga, ada faktor yang dimiliki bersama, seperti nasib bersama, ideologi atau pandangan yang sama, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku, kemudian bersistem dan berproses. Sedangkan Sheriff dalam Selamat Santosa 2004 mengatakan bahwa ciri-ciri kelompok sosial adalah sebagai berikut. Pertama, adanya dorongan atau motif yang sama pada tiap individu sehingga terjadi interaksi sosial sesamanya dan tertuju pada tujuan bersama. Kedua, adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu satu dengan yang lain sebagai konsekuensi adanya interaksi sosial. Ketiga, adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang dengan sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dari kegiatan kelompok.